Kembali lagi bersama saya Novia Kartika dalam program Body Cita. Nah pemirsa, selama 30 menit ke depan nanti saya akan menemani Anda untuk mencari profil atau sosok pekerja keras untuk hari ini. Nah siapakah ya dia kira-kira dan bagaimanakah kesehariannya? Kita langsung simak sama-sama, tetap ikuti saya di Body Cita. Pencarian kami untuk mendapatkan sosok seorang pekerja keras akhirnya sampai di sebuah alun-alun, di mana banyak sekali para penjual menawarkan dagangannya. Mereka menghampiri satu persatu pengunjung dan menyapanya dengan ciri khas masing-masing. Tidak seberapa lama perhatian kami sampai pada seorang penjual dengan mainan-mainan di pundaknya. Seorang lelaki dengan penampilan sederhana yang terus berjalan dari satu sudut ke sudut lain menawarkan dagangan. Sejenak kami memperhatikan sosok penjual itu. Tangan kanannya sibuk menarik perhatian orang dengan memainkan mainannya. Sebilah bambu di pundak menopang bambu lain yang berisi mainan dan keranjang kecil. Sepertinya belum ada mainan terjual hari ini, padahal hari ini sudah semakin siang. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan dan menggoda. Kami pun mendekati sang penjual mainan dan menyapanya. Namanya Bapak siapa Pak? Sumarto. Pak, niki mainan anak-anak nggih Pak nggih. Nggih, namine napa mawon Pak? Nggih, tembak-tembakan Tembak-tembakan. sebulan nggih. Oh, ngoten. Lembung. Bendinten teng mriki. Nggih, mboten mesti. Soalnya nggih kadang-kadang nggih keliling. Ada anak acara ya keliling, nggak ada acara ya di sini. Oh, lek wonten acara teng mriki, lek mboten Keliling. keliling nggih. Nggih. Sampun pirang tahun Pak sadean mainan keliling iten? Enten sedasa tahunan, Mbak. Sedoso tahun Nggih, nggih. pun 10 enten. tahun. 10 tahun. Bapak aslinya mana? Lamongan. Lamongan. Di sini Bapak berarti ada keluarga Pak di sini Pak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma ya numpang-numpang turu-turu di Numpang-numpang aja. iya. Pak, kalau sehari ini bisa dapat berapa Pak penghasilannya? Penghasilannya ya ndak mesti, Mbak. Ya kadang-kadang ya ndak boleh belas. Kalau belas kadang-kadang ya Pernah nggak? ada. Pernah tidak pernah dapat penghasilan? Pernah. Pernah. Terus kalau makan gimana Pak? Kalau misalnya Makan. Bapak sehari itu nggak dapat penghasilan? Penghasilannya ya oleh wingi-wingi ini kayak mangan mana, Mbak. Oh, jadi yang terkumpul kemarin itu dibuat makan hari ini. Ya. Terus Pak, ini rencananya mau kemana? Selain jualan di sini, Bapak mau keliling juga nggak? Ya, Mbak, rapat kerja keliling, Mbak. Nih Oh, kan iya. bekerja Habis ini berarti keliling ya Pak? keliling. Oke. Ya udah Pak, nanti saya boleh nggak Pak main ke tempat singgahnya Bapak yang di sini? Saya pengen main. Boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Nggak apa-apa berarti Nggak ya? apa-apa. Ya udah. Ya sudah Pak, sekarang Bapak siap-siap mau keliling. Saya nanti menyusul Bapak di rumah Bapak. Gimana ya Pak ya? Beberapa orang mencoba mencari keuntungan atau memulai usaha dengan menjual mainan. Biasanya mereka berjualan di tempat-tempat keramaian. Jika beruntung, mereka mendapat pesanan dari perusahaan atau orang yang sedang mengadakan sebuah acara tertentu. Tetapi tidak banyak hasil didapat dari menjual mainan. Terkadang dalam satu hari tidak ada satupun mainan yang dapat terjual, sehingga mereka pulang dengan tangan hampa.
Begitu juga dengan Pak Sumarto yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual mainan. Pagi-pagi sekali setelah semua siap, dengan bersemangat Pak Sumarto membawa mainan menuju tempat keramaian. Entah itu alun-alun, pasar, sekolahan, ataupun berjalan menyusuri pinggir jalan raya. Tidak peduli sang matahari menyapa tubuh dengan panasnya. Tidak peduli orang-orang menyapa dengan senyum sinis saat menjajakan mainan-mainan tersebut. Karena hari ini harus terjual. Karena hari ini harus makan. Bagi Pak Sumarto, harapan-harapan adalah kekayaan besar yang bisa dibawa. Dengan itu, Pak Sumarto dapat terus berjualan dan berjalan walaupun jarak tempuhnya cukup jauh. Pagi sampai siang dilalui bersama mainan-mainan. Jika hujan datang, Pak Sumarto hanya terdiam di tempat berteduh. Datangnya hujan tak menghancurkan harapan-harapan. Selesai hujan, Pak Sumarto kembali berjualan mendatangi satu persatu orang yang ditemui dan selalu mencoba menawarkan dengan sapaan khas juga senyum dari bibir yang kering. Bertahun-tahun dan bukan waktu yang singkat dapat bertahan hidup dari menjual mainan. Penghasilan tak pasti maupun persaingan yang ada membuat Pak Sumarto mengerti benar akan hidup yang dijalani dan terus bertahan bersama mainan-mainan kecilnya. Tidak semua mainan dapat terjual dengan cepat. Hanya beberapa saja yang dapat terjual. Itu pun hanya mainan buatan Pak Sumarto sendiri. Mainan-mainan lain yang dibeli dari toko lebih sering hanya sebagai penghias wadah bambu dan keranjangnya saja. Mainan dari toko sekedar pelengkap juga sedikit tambahan penghasilan saja. Adane gak mampu Mas, dadi ya nderek pangane sing penting barang halal wis sak tepake lah. Istilahnya wong kan wis sak tepake, dadi berkah sing penting halal dadi ya. Kanggone anak bojo kan biasane nggih saking mainan ngeten iki. Ya pikiran kula dhewe dadine ya napa pasal misale dhisik kan jualan ndoboyo Mas. Ndoboyo kadang ndoboyo iki menglarang dadi wis lah pindah nang mainan, jadi yang penting dapat hasil. Ya tinggal di kadang di trotoar toko-toko, anda mesti cari kontrakannya gak iso Mas. Jadi keadaan nih kanggo ngontrak is gak mampu lah, gak cukup Mas. Paling kayak kanggo makan aja, dari ngontrak tidak ada cukup kan, yang penting kan yang penting aman, wes saya gak nopo-nopo Mas ya. Ya capek Pak wis nek darani wis apa ya. Dari nafkah kanggo makan sehari-hari kanggo ngoni anak bojo kan ya. Dadi ya apa. Seperti pedagang keliling lain, kendala yang dihadapi Pak Sumarto adalah ketika cuaca tak bersahabat. Pembeli yang tak pasti juga membuat harus menghabiskan waktunya lebih banyak berada di jalanan. Kesabaran
Keuletan sangat dibutuhkan, mengingat ada keinginan untuk menatap hidup yang lebih baik. Kini Pak Sumarto menjalankan usaha dengan harapan dan semangat sebagai penjual mainan keliling. Susah ya mikir ekonomi ya apa tadi ya wis ya nyari jalan ya ono ya Mas tadi ya tetap usaha terus pokoknya lah ya. Nah, ini putus asa ya padahal ndak putus asa terus jadi jalan jadi kapok iki gak payu lah ya opo iki ya tetap jalan dari rezeki kan ndak mesti ya dah kan Tuhan yang ngasih rezeki jadi cuma lantaran yang penting di ikhtiar lah. Duit nipis pinjam ya pernah kadang-kadang ya kalkulaan ya pinjam konco ya pernah sering Mas malah modalnya kena udan enggak ada jadi habis buat makan toh. Kakinya terus saja melangkah, nafas pun sudah mulai tersengal, padahal sarapan pagi belum menyapa perut kosongnya. Bibir kering yang rindu akan air terus memutih menghiasi mulutnya. Dahaganya membuat tak mampu berbicara banyak, dan keringat terus membasahi wajah dan tubuh. Hari pun semakin siang. Pak Sumarto semakin bergegas mempercepat langkah kaki dan terus berusaha menawarkan jualannya. Ini ya jaluk leren Mas, berhubung keadaan ini Mas. Iya, berhenti apa di rumah, ya, cuma keadaan ya. Kan cuma kan di keadaan penghasilan Mas. Jadi kan serba kurang, jadi kan lah. Jadi tetap jalan. Saya masih kuat, awak ya tetap jalan. Jadi. Di sebuah tempat, Pak Sumarto menghentikan langkah, meletakkan bambu dan keranjang berisi mainannya. Tetapi tangannya terus saja bergerak memainkan mainan yang dijual. Tak henti-henti, mulai pagi hingga malam, saat panas ataupun hujan, bahkan saat lelah menghampiri. Tubuh yang mulai tua dan penampilan sederhana tampak kusam oleh peluh yang mulai kering. Hanya senyum Pak Sumarto yang membuat kesegaran saat melihatnya. Siang menjelang sore, hari ini Pak Sumarto istirahat lebih cepat. Tetapi bukan menuju sebuah rumah, karena memang Pak Sumarto tak memiliki rumah, dan bukan sebuah rumah dengan suara-suara kecil juga riang yang menyambutnya. Hanya sebuah emperan toko yang dijadikan tempat merebahkan tubuh dan memejamkan matanya. Ya, Pak Sumarto tak pernah pulang. Pak Sumarto terjaga dengan suara keramaian menjelang pagi, membangunkan tidur dan membuyarkan mimpi indahnya. Belum sampai otot-ototnya kendur, Pak Sumarto kembali harus bangkit dan menopang mainan-mainan di pundaknya. Pak Sumarto harus terus melangkah menyapa jalanan dan orang-orang yang ditemui. Mainan-mainan juga sudah tidak sabar menghilangkan embun yang menempel di tubuhnya yang lucu.
saya ketemu lagi Pak sama Bapak. Saya tadi sudah jalan-jalan, terus muter-muter, akhirnya di sini Pak ya, tempat singgahnya, Tempatnya ya. tempat istirahatnya ya Pak ya. Di sini aja di pinggir adam ini. Oh, di depan bengkel ini. Bapak jadi tiap malam tidur di sini? Iya, Mbak. Nggak dimarahin Pak sama orang yang punya bengkel ini? Enggak dimarahi, saya sudah pamit. Oh, juga pamit Ya, dulu, izin pamit, dulu Pak ya. Izin dulu. Jadi bertahun-tahun ya di sini. Bertahun-tahun juga di sini. Iya, ada 10 tahun ya di sini. 10 tahun di sini. Iya. Iya. Nggak dikenain charge atau apa Pak? Misalnya uang sewa atau apa gitu? Enggak, Enggak ya? enggak, Mbak. Yang punya baik ya Pak Ya ya? baik yang punya. Oh gitu. Pak, kalau misalnya ini hujan Pak, Bapak kena Hujan, hujan ya. nggak? Ya kena nek angin ya kehujanan. Kalau hujan angin ya kehujanan. Iya. Terus, tapi nek enggak hujan angin ya enggak. Kalau nggak hujan angin nggak Nggak. kena ya Pak ya? Iya. Pak, tinggal numpang seperti ini betah nggak Pak? Kalau menurut Bapak? Ya jane ya enggak betah, Mbak, berhubung keadaan. Jadi boleh betah. Jadi betahe keadaan, Mbak. Nah, nek keadaannya mampu ya enggak betah, Mbak, di sini. Iya. Nggak Iya. pernah pulang ke tempat asalnya sana Pak? Ya pernah, cuma ya 15 hari lagi pulang di rumah. Nah, Terus kembali lagi ke kembali sini. lagi ke sini. Nah Pak, ini kan numpang. Terus kalau mandinya gimana Pak? Mandinya di Ponten, di Jeding pasar besarnya, Mbak. Oh, jadi Bapak turun dulu Ya, terus ke pasar langsung ke ya? pasar. Ya. Pak, tadi saya sudah putar-putar, akhirnya nyampe juga di tempat persinggahan Bapak ya ini. Iya. Iya. Pak Sumarto, jadi kalau setiap malam itu tidurnya di sini? Iya, di sini. Di sini? Iya. Oh iya. Pak, ini ada sedikit bantuan dari kita. Ya. Iya. Tapi nggak banyak Pak ya. Iya, Nggak apa-apa ya Pak ya. Enggak apa-apa, Pak. Iya. Semoga nanti bisa Bapak manfaatin untuk keperluan sehari-hari ya Pak ya. Ya, amin. Iya. Ini mohon diterima. Terus juga ini ada sedikit dari kami Pak. Iya. Ya, ini tidak seberapa Pak isinya, tetapi kami harap Bapak bisa memanfaatkannya dengan baik ya Pak ya. Iya. Ya. Ini disimpan dulu Pak ya. Ya. Nah pemirsa, senang sekali hari ini saya telah berbagi dengan Bapak Sumarto, seorang penjual mainan keliling. Nah pemirsa, jika Anda ingin berpartisipasi dalam program kami, silahkan menghubungi alamat di bawah ini. Kami akan senantiasa mengundang Anda untuk join bersama kami. May it be an evening star shines down upon you. Bapak, saya mohon pamit dulu. Terima kasih banyak. Tadi saya sudah diundang ke sini ya Pak ya. Terima kasih. Sama Mbak ya. Iya, terima kasih. Monggo Pak. Oke, monggo Mbak. May it be an evening star shines down upon you. Pertanyaan-pertanyaan kami telah terjawab. Pertanyaan yang jawabannya menjadi kisah dari sang pekerja keras yang setiap hari berjuang meraup sedikit keuntungan untuk dibasuhkan ke perut yang berteriak, agar mereka tenang sesaat, setidak-tidaknya untuk hari ini. Sungguh banyak hikmah yang kami dapat. Sebuah kisah seorang penjual mainan keliling. Kisah dari Pak Sumarto.